Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, ada sebuah kejadian yang sangat menggelikan ya. Inilah kalau jadi mukibin itu emang ya kayak gini, terlalu bersemangat ya, akan tetapi akal warasnya itu nggak dipakai, mungkin semacam itu, kita nggak tahu lah ya. Yang jelas saking semangatnya sampai-sampai nggak tahu informasi yang salah yang benar tuh nggak paham ya. Jadi dalam sidang pra peradilan malah digeruduk sama mukibin ya. Ternyata mukibin tersebut salah informasi. Kibin memalukan. Walah kibin. Inilah ya, kalau menjadi mukibin memang repotnya semacam itu ya. Sepinter apapun kalian ya, kalau jadi mukibin sudahlah, namanya jadi mukibin, menutupi sesuatu hal yang batil, maka dia juga akan lenyap nantinya, percayalah ya. Mereka akan terhinakan dengan sendirinya. Oke teman-teman, bagaimana kronologi sebenarnya daripada Kibin ini kok bisa-bisanya datang di pra peradilan soal kasusnya Gustom ya. Jadi soal penangkapan Gustom tuh. Langsung kita simak dulu videonya biar kalian tidak kehilangan konteksnya ya. Jadi fokus, tonton dulu biar bisa komen sesuai dengan konteks yang ada. Oke, langsung kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Bintang 9 yang dirahmati Allah. Sidang kedua pra peradilan Gustom di Pengadilan Negeri Bangil berubah jadi tontonan menegangkan. Sekitar 40 muhibin dan beberapa habaib tiba-tiba menggeruduk Pengadilan Negeri Bangil. Mereka datang bukan dengan senyum, tapi dengan wajah dan sorot mata penuh emosi. Suasana mendadak panas. Emang wajahnya Kibin kayak gitu, emosian. Ternyata semua itu karena salah informasi. Salah info. Aduh, lucu juga kalau dipikir-pikir. Lucu, pokoknya Kibin lucu. Sidang gugatan balik dari pihak warga pribumi yang membongkar bangunan cungkup makam keluarga habaib. Padahal sidang itu hanya lanjutan pra peradilan Gustom. Aduh. Panik masih bisa dimaklumi. Karena di sidang pertama kemarin tim hukum Polda Jatim terlihat gamang menghadapi pertanyaan tajam dari kuasa hukum Gustom. Bahkan majelis hakim sempat terkejut ketika fakta mencuat bahwa bangunan cungkup yang dibela itu berdiri di atas tanah fasilitas umum tanpa izin, alias bangunan liar. Dan disitulah semua teka-teki mulai terang bahwa ini bukan hanya soal emosi, tapi tentang siapa yang sebenarnya mencoba menutupi kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita umat Islam Pasuruan terus mengawal Umat Islam kan, mereka selalu mengatasnamakan Islam. Mudah-mudahan berjalan lancar. Takut mereka itu kalau nggak diakui. Ditampakkan haknya dan yang batil ditampakkan batilnya. Takbir. Takbir, 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 takbir. Pantang mundur. Kami selaku partisipasi juga sebagian dari para habaib, para sayyid yang ada di Pasuruan beserta Gak ada Sayyid ya, ahibah Kabib yang ada itu. kami mengawal Sayyid itu lurus. pra peradilan yang diajukan dari pihak yang sudah dilaporkan dari pihak kita, supaya proses peradilan tidak timpang tindih dan berat sebelah. Kita semua mengawal kasus ini, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kibin ya, dengan PD-nya kamu ya. Ternyata salah informasi teman-teman ya. Dan bahkan memang benar di sidang pra peradilan hakim itu ya sampai kaget. Ternyata permasalahannya bangunan itu ada di fasilitas umum atau di tanah milik umum, dan bangunan itu tanpa izin, berarti kan ilegal. Loh, ilegal kok bisa melaporkan, kan lucu. Ibarat kalian beli mobil atau sepeda motor bodong ya, nggak ada BPKB-nya, kan ilegal itu ya. Terus kemudian kalian itu
ketangkep polisi atau bagaimana terus kemudian kalian laporkan, ya lucu, ya toh? Atau kalian ya itu ibaratnya ini ya pesan online, dan ternyata barang yang kalian pesan itu barang ilegal, ya barang ilegal. Kemudian pesanan tersebut tidak sama dengan yang kalian pesan. Jadi yang datang itu tidak sama dengan yang kalian pesan, yang kalian order. Akhirnya kalian merasa tertipu padahal itu barang-barang ilegal. Kemudian kalian lapor polisi. Juga bisa toh. Ditangkaplah kalian pastinya. Kan itu sebenarnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bagaimana sih kronologi sebenarnya atas apa ini namanya kronologi daripada makam-makam di atau pembongkaran bangunan di atas makam umum Winongan. Ini kita simak kronologinya dijelaskan oleh PWI Laskar Sabilah dari Blitar ya. Jadi ini pengurus PWI Laskar Sabilah. Oke, kita simak videonya. Kami dari DPD PWI LS Kabupaten Blitar, Jawa Timur akan membacakan perihal kronologi kasus Winongan Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Telah ditemukan fakta di lapangan bersama para ahli waris dan masyarakat setempat terkait pembangunan makam oleh klan Ba'alwi, tepatnya di Desa Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berikut kronologi berdasarkan keterangan dan fakta di lokasi makam. 1. Pembangunan makam tersebut tanpa izin yang berdiri di atas makam-makam para ulama dan masyarakat pribumi setempat, sehingga menutupi fisik makam-makam tersebut yang menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Benar. Setelah ditelusuri, ternyata pihak yang membangun hanya ada izin membuat jalan. Sekali lagi, hanya ada izin Ya, membuat sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kades. keterangan dari kepala desa dan masyarakat setempat. 2. Pembangunan makam tersebut dianggap sangat merendahkan martabat masyarakat setempat Jelas. dan rakyat Indonesia pada umumnya, karena dilakukan oleh kelompok imigran keturunan Ba'alwi dengan modus mengaku cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi. yang selalu dijadikan modus untuk mengelabui dan membius masyarakat, sehingga dijadikan pembenaran ketika melakukan hal semena-mena di luar adab, etika, dan norma masyarakat Indonesia. 3. Mediasi dan upaya musyawarah telah dilakukan oleh ahli waris, masyarakat, aparat desa, dan pihak terkait, sehingga sampai terjadinya pembongkaran oleh ahli waris dan masyarakat setempat. Karena apabila dibiarkan, hal tersebut akan berdampak luas bagi nilai kedaulatan harga diri bangsa, akidah umat Islam, dan wawasan generasi bangsa. 4. PWI LS di Jawa Timur yang konsisten mengembalikan dan merawat sejarah bangsa diminta oleh ahli waris dan masyarakat untuk membantu menjembatani penyelesaian kasus tersebut dan datang ke lokasi saat aksi pembongkaran sudah berlangsung. Namun yang terjadi ketika anak bangsa pribumi sedang mengembalikan harga diri bangsa, menormalisasi makam, malah dituduh dan dijadikan korban penahanan tanpa dasar. Sedangkan pelaku pembangunan makam yang dengan sengaja menutup dan merendahkan makam-makam ulama di lokasi tidak disentuh dan tidak diproses hukum. Maka selanjutnya, kami PWI LS atas nama umat Islam dan rakyat Indonesia yang berjiwa nasionalis dan mencintai tanah air ini akan bergerak untuk menuntut keadilan demi harga diri dan kedaulatan negeri ini. Karena apabila dibiarkan, maka sejengkal demi sejengkal tanah di tanah air ini akan dibaalwikan, sehingga generasi ke depan akan kehilangan jati dirinya karena berganti sejarah. Winongan, 19 Oktober 2025. Tim pencari fakta PWI LS, ahli waris, dan masyarakat Winongan Pasuruan, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman ya, jadi bukan tanpa dasar, bukan tanpa bukti ya. Kemudian PWI bergerak secara tiba-tiba, tidak. PWI itu bergerak dengan data, mencari fakta dulu, meneliti dulu, baru bergerak. Ketika bisa dimediasi dengan baik, maka akan dimediasi dengan baik ya. Saya kenapa saya bicara semacam ini, karena saya juga pernah turun di lapangan mengatasi hal-hal semacam itu. Jadi yang terjadi di Winongan ini adanya laporan dari warga sekitar Winongan dan ahli ya.
ahli waris daripada makam-makam yang ditindih oleh bangunan Ba'alwi. Itu awalnya. Kemudian karena melihat PWI begitu getol meluruskan sejarah, mungkin ya karena mereka itu takut kalau bergerak sendirian, sehingga mereka meminta kepada PWI selaku organisasi yang benar-benar ingin mengembalikan sejarah-sejarah yang ada upaya dibelokkan oleh klan Pahlawi, kemudian meminta tolong untuk menjembatani, untuk kemudian akhirnya dimediasi, kan begitu. Akan tetapi dari pihak-pihak yang membangun itu nggak hadir, kalau nggak salah semacam itu waktu dimediasi ya. Ada perwakilan tapi nggak berkompeten sama sekali lah waktu itu. Terus kemudian akhirnya warga beserta aparat desa setempat sepakat, dan kemudian PWI membantu. Akan tetapi yang ironis, kenapa PWI yang dijadikan sasaran? Gus Tom dan Gus Puja yang ditangkap, ya memang ada videonya, tapi kan yang lain juga banyak yang ada videonya. Kenapa nggak ditangkap semuanya? Dan setelah sidang pra peradilan berjalan ya, hari pertama sudah bikin heboh ini. Pra peradilan yang pertama sudah bikin heboh, kemudian pra peradilan yang kedua lebih heboh lagi. Pra peradilan yang kedua itu sudah membuat panik sejumlah pejabat ya, itu bikin panik itu. Kemudian ada pertemuan dan lain sebagainya lah, bla 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 lah, mereka rekam, mereka unggah, mereka viralkan seolah-olah nantinya mereka itu tidak berpihak kepada siapa-siapa. Tapi kan kita di lapangan tahu bahwa kalian itu sebenarnya berpihak awalnya. Coba nggak ada pra peradilan, nggak sepanik itu kalian. Ketika ada pra peradilan makanya kalian panik. Dan akhirnya ketika hakim pun kaget begitu ditunjukkan bahwa makam itu, bangunan itu berdiri di pemakaman umum dan tidak berizin. Hakim juga kaget, lu kok iso-iso nih, wong nggak izin kok iso melaporkan. Seharusnya kalau nggak izin dibongkar itu ya wajar gitu loh. Nah, akhirnya pra peradilan ini kan baru berjalan hari keempat hari ini ya, hari keempat. Insya Allah nanti sampai di hari ke-7 finalnya ya. Jadi 7 hari itu maraton terus menerus selama 7 hari. Dan itu nanti saya rasa akan membuat banyak orang yang tersandung dengan kasus-kasus tersebut. Percayalah ya. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Ketika suatu perkara yang hak benar-benar sudah datang ya. Perkara yang hak itu kok datang, kemudian yang batil pasti akan lenyap. Kebatilan itu akan lenyap dengan sendirinya. Makanya ada perkataan semacam ini, bahwa kebenaran akan mencari jalannya, yaitu ya. Dan orang-orang yang menutupi kebatilan, orang-orang yang berdiri menjadi pagar benteng daripada kebatilan, percayalah kalian juga akan lenyap. Kalian yang dulunya dimuliakan atau punya derajat yang mulia ya, nantinya juga akan hancur kemuliaan kalian, akan terhinakan kalian kalau tidak segera sadar dari sekarang. Kalian yang punya pangkat derajat yang tinggi ya, akan hancur derajat kalian, marwah kalian juga akan hancur karena kalian menutupi kebatilan. Yang kalian lawan ketika kalian itu menutupi kebatilan, maka yang kalian lawan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kami PWI ya. Kami hanya berjuang untuk generasi muda berikutnya, untuk generasi bangsa berikutnya, agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, agar punya marwah di negeri kita sendiri, agar punya harga diri di negeri kita sendiri, agar punya martabat di negeri kita sendiri. Jangan menjadi jongos di negeri kita sendiri. Hidup di negeri sendiri kok menjadi jongos daripada pendatang, kan lucu kalian. Lucu gak kalian? Lucu ya. Oke teman-teman ya. Jadi alhamdulillahnya kabar baiknya begini teman-teman ya. Jadi saya tadi mendapatkan kabar dari teman-teman yang ada di lokasi bahwa hari ini ya, seluruh DPD PWI Laskar Sabilah mengirimkan surat kepada Presiden memohon agar semua kasus hukum yang melibatkan klan Pahlawi segera diproses. Hari ini kita melayangkan surat itu dari semua DPD PWI Laskar Sabilah. Yang kedua, untuk rencana tanggal 30 untuk rencana selanjutnya, yaitu ada sekitar 31 lawyer baru yang akan bergabung dengan PWI Laskar Sabilah. 3 diantaranya adalah lawyer kondang. Jadi PWI akan semakin kuat ya.
Yang ketiga, langkah berikutnya kami akan menggugat secara hukum. Jadi PWI akan menggugat secara hukum status kewarganegaraan Pak Alawi sehingga ada action dari pemerintah. Berharap 2 sampai 3 tahun yang akan datang klan Pak Alawi ini dideportasi dari NKRI karena sangat-sangat meresahkan di negeri ini. Tanpa ada orang-orang yang berani, orang-orang yang menjadi ulama, yang katanya ulama punya basis massa juga tidak berani. Karena apa? Karena ada ikatan emosional dan lain sebagainya. Lucu kan? Kalian kok lebih takut kepada Pak Alawi daripada takut kepada Allah? Ungkap kebenaran itu seharusnya. Ngapain kalian ngaji angel-angel nih? Kalian nggak bisa menerapkan semuanya itu. Ya, terus yang terakhir, kasus Winongan jika masuk pengadilan bisa jadi pintu masuk pembuktian nasab palsu Pak Alawi di pengadilan. Semuanya akan bisa dibongkar dan semuanya akan bisa dibeberkan karena nanti kalau sudah masuk di pengadilan di mana-mana ya, kemudian akhirnya perlawanan demi perlawanan yang dilakukan harus memaksa untuk uji forensik dan tes DNA. Itu yang sangat kita harapkan. Oleh karena itu, ayo teman-teman, kita berjuang bersama-sama. Kalian yang mendukung PWI Laskar Sabilah sebagai simpatisan yang belum masuk kepada PWI Laskar Sabilah, kalian doakan dengan doa-doa terbaik kalian untuk negeri kita tercinta agar segera menemui titik terang bahwa Pak Alawi itu benar-benar bukan keturunan Rasulullah. Memang sampai kapanpun kiamat kurang 2 hari sekalipun mereka nggak akan bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Sampai kiamat kurang 2 hari ya. Nggak akan bisa karena memang bukan keturunan Rasulullah gitu loh ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.